Fokus terkini ada apa dengan KPU? Kita lanjutkan ke Mas Ihsan dari Perludem. Mas Ihsan tadi disampaikan bahwa pengawasan transparansi tetap ada kok, ada laporan dana awal kampanye dan dana akhir. Apa yang kemudian akan membedakan ketika LPSDK ini dihapus? Bagaimana publik juga bisa mengakses ketika proses kampanye berlangsung, dana masuk, dana keluar? Ya, pertama rasanya teman-teman di Komisi 2 perlu melihat laporan awal dana kampanye itu tidak banyak dicantumkan bagaimana mereka menerima dana kampanye di awal. Jadi itu kenapa kami ya sebetulnya masyarakat sipil menyatakan laporan awal dana kampanye atau LADK itu tidak cukup. Atau misalnya hanya berbasis pada LPSDK atau LPPDK misalnya. Itu tidak bisa. Ketiganya ini saling melengkapi. Laporan awal dana kampanye dibuat untuk memperjelas bagaimana partai politik ketika akan bertarung dalam kontestasi kampanye, mereka mendapatkan sumber pendanaan dari mana. Nah, kemudian itu dilengkapi oleh LPSDK. LPSDK kan membuka ruang bagaimana sebetulnya publik bisa melihat partai politik, calon anggota legislatif, bahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden mana yang secara jujur, terbuka, dan patuh untuk melaporkan sumbangan dana kampanye mereka. Terakhir adalah LPPDK. Nah, ini justru kami khawatir ketika semuanya dibebankan pada LPPDK. Yang kita tahu di draft uji publik PKPU yang disampaikan oleh KPU, LPPDK itu disampaikan 15 hari setelah pemungutan suara berlangsung. Artinya proses pertarungan yang untuk melihat sumber pendanaan kampanye supaya itu bisa menjadi preferensi pemilih untuk melihat mana calon, mana partai politik yang terbuka, transparan, itu tidak akan bisa terjadi. Nah, parahnya lagi, kenapa LPSDK ini menjadi penting dan saling melengkapi? Rasanya kita perlu baca lagi ya Undang-Undang Pemilu. Ada batasan-batasan tertentu soal sumbangan dana kampanye, ada larangan-larangan tertentu bagi pihak yang tidak boleh menyumbang untuk dana kampanye. Nah, prosesnya kalau itu hanya dibebankan pada laporan akhir, publik tidak bisa melihat, KPU tidak bisa melakukan upaya hukum, Bawaslu tidak bisa mengawasi. Kita tahu, Undang-Undang Pemilu melarang dana kampanye yang sumber dari pihak asing. Undang-Undang Pemilu melarang adanya sumbangan dana kampanye yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Lalu Undang-Undang Pemilu juga membatasi kalau perseorangan mau menyumbang kepada calon anggota legislatif misalnya, dia dibatasi kalau perorangan hanya bisa 2,5 miliar. Atau misalnya badan usaha, dia dibatasi 25 miliar. Nah, ketentuan-ketentuan ini kan kalau hanya diatur di LPPDK, kita tidak bisa melihat tuh apakah dia patuh atau tidak. Nah, ternyata nanti konsekuensinya misalnya ya, yang penerima dana adalah ternyata orang-orang yang memang tidak terpilih begitu ya. Ya mereka kepatuhan untuk melaporkan di LPPDK-nya jadi enggan. Kami di Perludem juga sebetulnya pada saat 2019 ikut ya siaran pers yang dilakukan oleh Bawaslu. Kami ingat betul 10 Januari 2019 menuju tahapan pemilu. Bawaslu menyatakan untuk LPSDK saja ada 7 partai politik tingkat provinsi yang tidak melaporkan LPSDK atau terlambat melaporkan LPSDK. Ada 4 tim kampanye yang terlambat melaporkan LPSDK. Dan bahkan ada 41 calon anggota legislatif yang tidak melaporkan. Itu untuk tingkat provinsi. Tingkat DPRD Kabupaten Kota misalnya, yang mereka akan bertanding, itu jumlahnya lebih banyak. Untuk partai politiknya, ini siaran pers Bawaslu menyatakan sampai 500-an partai politik terlambat menyerahkan LPSDK. Belum lagi pasangan calon 01 dan pasangan calon 02 di 2019. Data itu kan kita bisa temukan pada saat proses pelaporan LPSDK yang akhirnya publik bisa melihat sejauh mana partai politik, calon anggota legislatif ya secara terbuka dan memang patuh. Karena di situ publik bisa menilai LPSDK aja dia tidak melaporkan kok atau terlambat melaporkan. Bagaimana dengan LPPDK? Atau bagaimana ketika mereka terpilih ada kewajiban melaporkan LHKPN? Jangan-jangan itu juga tidak dilakukan. Artinya dengan ketentuan yang dulu LPSDK, publik selaku pemilih mempunyai kesempatan atau waktu untuk bisa memutuskan pada nanti hari pemilihan. Sangat bisa dan itu jadi tertutup ketika LPDSK ini dihapuskan? Ya tentu, karena LADK proses kampanye belum berlangsung misalnya. Dan pada saat LPPDK proses kampanye telah selesai. Publik sudah menggunakan hak suaranya.
Jadi preferensi pemilih akibat keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh partai politik melalui LPSDK kan tidak akan bisa dilihat oleh publik seperti itu. Nah ini kendala yang sebetulnya dikhawatirkan oleh masyarakat sipil, pemilih khususnya, apalagi pemilu 2024 banyak anak-anak muda yang terbiasa dengan teknologi informasi, yang kita tahu LPSDK itu disampaikan atau disajikan melalui sidakam. Baik, oke. Lalu bagaimana tanggapan Pak Gus Pardigaus soal ini? Ada kekhawatiran dari masyarakat selaku pemilih soal transparansi di proses masa kampanye? Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Presiden bahwa ada mekanisme aturan main, baik tentang LADK, tentang LPPDK, kemudian bagaimana LPSDK juga ada di dalamnya. Itu adalah bagian daripada untuk bagaimana pemanfaatan pelaporan dana kampanye ini bisa dilakukan transparan, akuntabel, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini kan berdiskusi, berbincang bahwa ada kelemahan daripada laporan dana kampanye. Salah satu bentuknya adalah tentang yang disampaikan bahwa perlu dan penting adanya LPSDK. Tentu ada ranah hukum yang bisa dilakukan oleh elemen masyarakat. Saya meminta kepada kawan-kawan kalau memang ini dianggap memang sesuatu yang penting, kenapa tidak kita lakukan uji materi terhadap persoalan ini kepada Mahkamah Agung. Itu saran saya. Dan saya tentu tidak dalam tataran membela KPU dalam persoalan ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ilham tadi, apa yang beliau sampaikan, bahwa tugas fungsi wewenang KPU itu apa, dan DPR sebagai mitra dari Komisi 2 tentang penyelenggaraan pemilu itu, apa yang pernah beliau lakukan jelas itu kan, bahwa peran DPR pada hari ini berkaitan terhadap PKPU itu hanya bersifat konsultatif. Garisan-garisan, aturan-aturan selagi tidak bertentangan dengan undang-undang tentu harus bisa diakomodir terhadap persoalan itu. Nah, oleh karena itu ya kita bagaimanapun ini tetap diskursus ini adalah sesuatu membangun diri kita, membangun demokrasi ini, bagaimana transparan dan kekhawatiran terhadap adanya oligarki yang bermain, adanya uang yang tidak jelas dan lain sebagainya. Kalau memang ini adalah bagian penting yang tidak bisa kita biarkan, tentu saya berharap kepada kita semua, karena ada ranah undang-undang yang mengatur bahwa setiap keputusan yang diambil oleh DPR, apakah bentuknya undang-undang, begitu juga PKPU, undang-undang yang berada di bawahnya, itu masyarakat diberikan ranah untuk melakukan judicial review. Kalau undang-undang tentu kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan undang-undang yang di bawahnya, peraturan yang ada di bawahnya, salah satu di antaranya itu adalah PKPU, ya sah-sah saja kita melakukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung. Tentu inilah yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak berada pada titik yang tidak bergerak dalam upaya membangun demokrasi yang transparan, akuntabel, kemudian kekhawatiran terhadap dana yang tidak jelas, siluman dan sebagainya, itu adalah juga bagian yang juga saya khawatirkan. Intinya adalah saya setuju bahwa akuntabilitas terhadap penggunaan dana oleh partai politik manapun peserta pemilu, apakah caleg dan lain sebagainya, saya sudah 5 periode ikut dalam kancah ini, insya Allah secara pribadi tidak ada sumbangan satupun dari luar kecuali dana dari saya sendiri. Barangkali demikian. Terima kasih. Baik, tadi sarannya ke MA atau ke MK begitu. Saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, kalau kita lihat dari LPSDK 2019 misalnya, saya catat ada LADK 1 juta rupiah dari misalnya Partai Perindo dan Partai Garuda masing-masing ya 1 juta rupiah. Tapi di LPSDK-nya Perindo 82 miliar, sementara Partai Garuda 2,1 miliar. Ini kan jumlah yang perbandingannya tuh ibarat bumi dan langit antara LADK dengan LPSDK begitu. Apakah ini menunjukkan bahwa ada yang salah dengan laporannya? Perbedaan di antara partai juga
Kacau itu. Jauh banget. Jauh Beda-beda banget. lagi gitu, jauh-jauh Itu banget artinya gitu. ada partai yang banyak uang, padahal sama-sama partai baru. Ada partai nggak ada uang, Padahal partai lama. padahal partai lama dan padahal sama-sama peserta pemilu. Jadi Ya nggak cari uangnya bakalan. dari mana? Pertarungan ini akhirnya memang dari awal tidak fair. Iya. Kan itu yang saya bilang, itu imajinasi kita ini sebenarnya tentang uang ini, tentang amunisi ini harus dibikin lebih transparan supaya orang itu pun kalau dia mau memakai uang-uang ilegal, baik uang pribadi ataupun uang datang dari orang lain, itu harus bisa dijelaskan secara transparan. Dan apa yang kelihatan kasat mata, yang saya tadi mau katakan itu ada TV menyiarkan lagu partai setiap hari itu dari pagi sampai malam. Sampai anak-anak kita lebih hafal lagu itu daripada Indonesia Raya. Itu uangnya dari mana? Ya kan, jangan dianggap itu gelap, itu harus diaudit semuanya itu. Bila perlu sekarang turunkan BPK apa untuk mengaudit yang begitu-begitu supaya ketahuan. Kalau tidak, ini adalah pertarungan yang berbahaya. Ya kan, Pertarungan yang tidak imbang, yang gitu. menang yang punya logistik, yang punya jaringan kemana-mana, itu yang menang. Akhirnya itu yang mengatur negara dari belakang. Dari jaringan itu. Oke, saya ke Mas Kurnia soal tadi Mas. Ada angka yang menurut saya nggak masuk akal gitu. Ya ada beberapa poin sebenarnya. Yang pertama itu sebenarnya tadi ucapan yang saya tunggu. Template dari anggota DPR atau pemerintah ketika perdebatan mengenai aturan. Silahkan judicial review kalau tidak sepakat. Sementara perdebatan akademiknya belum selesai. Karena kan tadi pernyataan dari anggota Komisi 2 itu kan berputar-putar sebenarnya poinnya saya belum ketemu tadi apa sebenarnya kesimpulan dari hasil analisis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang penting untuk disampaikan. Mungkin bisa dikonfirmasi ke Mas Ilham. Komisioner KPU hari ini itu adalah mantan penyelenggara pemilu yang menggunakan LPSDK sebagai satu analisis. Misalnya tadi saya menyambung pernyataan Mas Ihsan. Ada konferensi pers yang dihadiri oleh KPU dan Bawaslu tahun 2019. Ini supaya pemirsa tahu siapa yang membicarakan tentang LPSDK adalah ketua KPU saat ini, Pak Hasyim Asyari. Kemudian yang kedua misalnya saya ambil contoh real. Salah satu komisioner KPU namanya Agus Melas. Agus Melas itu dulu adalah pengamat pemilu. Kalau diketik namanya di Google, banyak sekali kajian-kajian saudara Agus Melas menggunakan informasi LPSDK. Nggak pernah teriak soal tidak ada diatur dalam undang-undang, karena mereka sebenarnya tahu bahwa LPSDK ini penting bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang ketiga, tadi ya perbandingan apakah dia tidak melaporkan atau angkanya jomplang, itulah sebenarnya esensi dari LPSDK. Kalau tidak ada LPSDK, informasi tadi yang dibacakan, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, apalagi sekarang ada 18 partai politik, tentu kita harus tahu betul bagaimana sumber informasi, transparansi, akuntabilitas keuangan mereka dalam masa kampanye. Tapi kan sekarang sudah dihapus. Jangan lupa, awal tahun 2023, saya rasa ini informasi sangat penting. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mengatakan ada aliran dana 1 triliun rupiah dari berbagai kasus kejahatan lingkungan yang mengarah pada partai politik untuk kepentingan pemilu 2024. Bayangkan kalau sumber informasi yang sederhana seperti LPSDK namun sangat bermanfaat bagi masyarakat itu dihapus, berarti KPU menyumbangkan kebijakan yang berpotensi semakin mendegradasi partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Oke Mas, kembali ke tema kita hari Ya. ini. Ada apa dengan KPU hari ini? Ya bagi kami sederhana saja, mereka mengakomodir seluruh keinginan dari partai politik di DPR. Karena kalau tadi Pak Gus Pardi menyampaikan sudah 5 periode menjadi anggota DPR, kenapa kemarin tidak pernah berbicara soal LPSDK? Yang dikuatkan misalkan menjadi undang-undang Ini gitu? sudah Oke. sejak tahun 2014, pernah tidak anggota DPR itu bicara LPSDK ini tidak pernah diatur, kan baru tahun ini. Berarti tentu layak dipertanyakan apa argumentasi intelektualitas di balik penghapusan LPSDK itu. Baik, balik lagi ke Pak Gaus. Pak Gaus, selama beberapa tahun terakhir ini kalau memang merasa LPSDK ini penting begitu, kenapa kemudian tidak dikuatkan, diatur dalam undang-undang? Pertama, saya perlu mengklarifikasi, Pak, saya di DPRD di provinsi itu 3 periode. Di DPR RI ini baru 1 periode.
tentu yang punya beban moral terhadap persoalan ini tentu orang-orang sebelum periode saya, yaitu 2019 ke bawah. Nah, ya apa yang disampaikan kita sekarang ini kan memang berdiskusi, berdialog, mempertajam terhadap persoalan-persoalan yang kita bahas. Kenapa? Kita pembicaraannya kan berbelit ke situ-situ juga. Secara akademis, saya juga mantan akademisi yang berkaitan dalam persoalan ini. Yang jadi dipertanyakan itu kan tentang LPSDK tidak ada di dalam PKPU. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ilham, bagaimana beliau berapi-api juga menyatakan ketika saya sebagai anggota KPU, ini yang saya lakukan. Saya mengabaikan apa yang diusuarakan oleh DPR. Karena apa? Sifat dari DPR itu hanya kan konsultatif. Baik kita terima atau tidak. Jadi saya jangan salah paham terhadap eksistensi dan kewenangan DPR dalam persoalan ini. Jadi mata pisaunya itu jangan diarahkan ke DPR. Dan saya katakan saya adalah orang partai. Tidak ada titipan-titipan ke DPR tentang persoalan itu kepada KPU. Persoalan lain adalah apakah KPU itu bermain dengan yang lain, itu urusan tentu dipertanyakan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu kata saya tadi, kita kan jangan berputar-putar, tentu harus ada solusi. Baik. Sekarang ini maukah KPU untuk melakukan revisi terhadap PKPU? Kalau dia tidak mau, tentu ada jalan lain. Jadi jangan tersumbat itu saluran aspirasi yang kita bahas. Ada undang-undang yang menjamin kepada siapapun anak bangsa, di mana kalau ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR atau PKPU yang dibuat oleh KPU yang dikonsultasikan, ini perlu saya tegaskan. Tadi Pak Ilham sangat tegas menyatakan di mana eksistensi dari KPU dalam membuat PKPU itu sendiri. Nah, kalau memang dalam perdebatan diskusi kita pada hari ini bahwa ini dirasa penting, KPU tidak mau melakukan revisi, tentu ranah berikutnya adalah itu yang saya sampaikan. Baik. Yaitu melakukan materi. Itu jalan kita dalam berdiskusi tentu harus ada. Apa permasalahan? Apa yang kita berbincangkan? Ada nggak solusi atau tidak? Jangan kita berdebat pada koridor yang itu ke itu saja. Jadi bukan hanya mempertontonkan kita berdiskusi ini adalah hebat dan lain sebagainya. Tujuan daripada diskusi ini apa? Supaya transparansi, akuntabilitas, dana yang dikelola oleh partai politik atau peserta pemilu ini betul-betul sebagaimana yang dikatakan dan kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, Pak Gaus, mata kita fokus jadinya ke Pak Gaus karena mohon maaf nih, KPU udah kita undang tapi malam hari ini tidak ada yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Jadi fokusnya ke Pak Gaus nih kali ini. Jadi bintangnya pada malam hari ini. Baik. Saya pun kan ditodong. Saya pun juga ditodong. Bahwa yang diminta untuk menjadi narasumber dari DPR Komisi 2 bukanlah saya. Saya sedang berada di Papua dan sedang berdialog dengan para masyarakat. Saya keluar ketika saya ditelepon. Begitu penting saya menyatakan ikut berpartisipasi bagaimana ke depan ini KPU itu bisa menyelenggarakan pemilu yang akuntabel, terutama berkaitan dengan dana-dana yang dikhawatirkan oleh Adinda Fahri Hamzah itu bagian penting yang saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Baik. Terima kasih. Pak Gaus, kami menghargai kehadiran Bapak di diskusi ini. Tentu kita mengharapkan adanya solusi. Kita akan bahas kira-kira solusi apa yang harus dilakukan begitu untuk proses transparansi pemilu 2024. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami.